Shalom teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang berjudul Yesus dan Krishna. Artikel ini ditulis oleh O.V.N. Muhammad. Artikel ini berasal dari buku yang berjudul Wajah Yesus di Asia. Buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2003 dengan tebal halaman 423 halaman. Artikel yang ditulis oleh O.V.N. Muhammad ini memuat tentang suatu pendekatan teologi pembebasan yang dilatar belakangi oleh pemahaman tentang keselamatan menurut agama Hindu dan Kristen yang diberikan Krishna di dalam Bhagavad Gita dan yang diberikan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Isi dari artikel ini menyoroti tentang kemiripan-kemiripan antara pemahaman tentang pribadi Krishna dan pribadi Yesus sebagai Allah yang menjelma. Orang Hindu dan Kristen meyakini bahwa Allah adalah pribadi. Dalam ajaran Hindu dan Kristen, keselamatan adalah anugerah yang berasal dari Allah. Manusia dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Dapat dibaca pada Roma bab 3 ayat 20-28 dan juga kitab suci dari agama Hindu yaitu Gita bab 11 ayat 48. Artikel ini lebih menekankan tentang keselamatan manusia yang berasal dari Allah dan secara konkret diwujudkan melalui Krishna dan Kristus. Selain daripada itu, artikel ini menguatkan dan menjernihkan pendekatan teosentris yang dikembangkan belakangan ini untuk dialog Hindu-Kristen. Pandangan teosentris mengenai keselamatan ini memungkinkan orang-orang Hindu dan orang-orang Kristen untuk tetap memegang teguh bahwa Allah berkata-kata melalui Krishna dan Yesus, sebab keselamatan yang ditawarkan oleh Krishna dan Yesus adalah serupa. Tentunya teologi pembebasan adalah suatu metode teologi untuk menyatukan orang-orang Hindu dan Kristen, sehingga mereka dapat berperan dalam usaha dan memajukan keselamatan, yaitu kesejahteraan umat manusia. Ada penekanan pada praksis dan teologi ini adalah agar agama-agama dan para teolog agama untuk memikirkan sejauh mana Krishna dan Yesus menjadi jalan-jalan keselamatan. Tentu tidak hanya memikirkan, tetapi menemukan untuk menegaskan bahwa sarana keselamatan yang ditawarkan oleh Krishna serta dengan yang ditawarkan oleh Yesus. Dan yang paling penting adalah mereka dapat menemukan bahwa Krishna dan Kristus itu penting bagi sejarah keselamatan. Kekuatan dari artikel ini adalah menyatukan orang-orang Hindu dan Kristen melalui dialog agar semakin mengimani Krishna dan Yesus sebagai Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya. Agama semakin terbuka terhadap agama-agama lain dengan membentuk suatu dialog antar agama. Sementara kelemahan dari artikel ini adalah bisa saja orang jatuh pada anggapan yang paling benar dan salah. Artinya bahwa orang lebih suka membandingkan agamanya dengan agama lain, merasa agamanya paling benar, tidak ada agama lain selain agamanya yang paling benar. Artikel ini dari 6 model teologi kontekstual Bevans. Ia menggunakan model praksis. Model praksis ini juga memiliki nama lain sebagai teologi situasional atau teologi tanda-tanda zaman dan teologi pembebasan. Pewahyuan dilihat sebagai Allah yang berkarya di tengah dunia ini, yaitu melalui kedua tokoh yang telah disebutkan di atas, yaitu Krishna dan Kristus, seraya memanggil manusia menjadi mitra kerjanya. Dengan jelas bahwa model teologi praksis ini berlandaskan pada kitab suci dan tradisi.
Sekian penjelasan dari saya tentang artikel yang berjudul Yesus dan Krishna.